Oke, nah jadi ini melanjut dari yang hari Kamis kemarin, buat yang baru join ya. Oke, Eh, kemarin kan kita belajar tentang mencari luas alas dari segi 6 beraturan ya, karena prisma segi 6. Nah ternyata mencari tingginya bisa pakai konsep ini. Tinggi itu kan si OP ini. Tadi kita udah cek pakai konsepnya ini. Tinggi sama dengan setengah dikali S akar 3. Sisinya kan kemarin hari Kamis 6 ya. 12. Setengah kali 12 itu kan 6. Tadi kita udah cek bahwa betul hari Kamis kemarin tinggi segitiganya itu 6 akar 3. Oke ya. Lalu kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Luas segitiganya. Kan luas segitiga itu kan berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Ya. Luas segitiga itu kan alas dikali tinggi dibagi 2, betul ya? Nah, alasnya kan adalah sisinya, si AB ini, sisinya. Tadi tingginya adalah setengah S akar 3 dibagi dengan 2. Sampai sini aman nggak? Aman. Tadi tingginya udah kita cari setengah S akar 3. Lalu alasnya itu kan adalah si S-nya sendiri, sisinya. Ya, berarti sisi kali setengah S akar 3 dibagi 2. Nah, maka hasilnya adalah setengah dikali, tadi kita benar dulu. Jadi gini ya, jadi hasilnya adalah kenapa seperempat, Kak? Yuk kita bahas kenapa seperempat ya. Dari mana asalnya di seperempat? Ada yang tahu seperempatnya dari mana? Ada yang tahu nggak seperempatnya dari mana? Tiba-tiba kok muncul seperempat. Oke, ini eh, beda konsep aja menurut saya. Luas segitiganya berarti kan tadi kabar terus alas kali tinggi bagi 2. Oke, ini sama aja dengan begini kan, setengah dikali alas dikali tinggi. Ya enggak? Sama kan? Alas kali tinggi bagi 2 dengan setengah kali alas kali tinggi. Sama nggak? Sampai sini siapa yang bingung? Aman? Jadi alas kali tinggi bagi 2 dengan setengah kali alas kali tinggi itu sama ya pengertiannya dikit ya. Secara nilainya kalau kalian mau masukin pakai angka gitu, itu akan sama. Ya, oke? Aman ya? Yuk lanjut ya. Kenapa dia bisa seperempat? Yuk kita belajar kenapa bisa seperempat. Tadi kan alasnya adalah si S-nya. Berarti setengah kali S, lalu tingginya setengah S akar 3. Oke, ada pecahan dengan pecahan kita kalikan dulu. Setengah kali setengah berapa? Seperempat. Seperempat. Lalu S kali S, S kali S. Sisi kali sisi berarti sisi kuadrat ya. Tinggal akar tiganya. Akar 3. Nah inilah kenapa luas segitiganya bisa pakai konsep ini. Seperempat S kuadrat akar 3. Lagi-lagi ini khusus buat segitiga sama sisi ya, tidak buat yang lain. Ya, karena kemarin alas prismanya segi 6 beraturan atau terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi semua konsep yang hari kita pada awali itu untuk
khusus segitiga sama sisi aja, tidak buat segitiga yang lainnya. Iya, Bu. Udah? Udah ya? Silakan dicatat dulu. Kalau sudah, kita lanjut gimana cari 6 luas segitiga alasnya itu seperti apa. Udah. Oke, yang lain sudah dicatat. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Aman, Kak. Oke, aman ya? Ya. Berarti kan karena ada 6 luas segitiga, berarti ini tinggal dikalikan 6 aja. Ya, berarti 6, berarti luas alas prismanya itu sama dengan, ya, benar pakai beda warna aja. Atau dibatasi aja. Sama dengan kan ada 6 segitiga ya, 6 kali luas segitiga berarti. Oke, luas segitiganya tadi udah ada ya, itu seperempat S kuadrat akar 3, tinggal kita kali 6. 6 dikali seperempat S kuadrat akar 3. Oke, 6 kali seperempat berapa? 6 dikali seperempat. Kabanan minta dalam bentuk pecahan ya, bukan desimal ya. 6 kali seperempat berapa? Per 24. Hmm? Per 24. Coba cek lagi. 6 kali seperempat. Ingat, kalau sebuah bilangan kayak A, misalkan bilangan A, A itu kan sama aja A/1. Bukan bukan 1/A. Iya kan? Maka kalau 6 berarti sama aja dengan 6/1. Betul nggak? 6 bagi 1, 6. Betul ya? Jadi 6/1 dikali seperempat. Dia berapa? 3/2. Oke. Dari mana dapat 3/2, no? Jawabannya betul, cuman Kak Bandar pengen Enok coba jelasin. Dapat 3/2-nya dari mana? Oke, 6 kali 1 kan perkalian pecahan kan 6 kali 1 berapa tuh? Atas kali atas ya, 6. 1 kali 4 diperempat. Nah, 6/4 ini disederhanain jadi berapa? Bisa lebih sederhana kan 6/4 kan? Iya. Bagi 2 ya, berarti jadinya 3/2. Kalau mau disederhanakan, atas bagi 2 berarti bawah juga harus bagi 2. Harus konsisten. Oke, maka 6 kali seperempat kan 3/2. Berarti ini sama aja 3/2 S kuadrat akar 3. Maka inilah luas alas prisma khusus yang segi 6. Segi 6 aturan.
Ini khusus luas alas prisma segi 6 beraturan seperti yang kemarin kita sudah latihan di hari Kamis. Tidak buat yang alasnya bentuknya segitiga atau segi 5. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Oke, yuk. Sekarang kita cek ya. Kemarin sisinya kan 12. Tinggal kita compare nih, bener nggak konsepnya? Kan 3/2, kemarin sisinya 12, dikuadratkan akar 3. Oke. 3/2, 12 kuadrat itu berapa sih? 144. 3/2 kali 144 akar 3. 144 bagi 2 bisa nggak? 144-nya bagi 2 berapa? 72. 72. 3 kali 72 berapa? 216. 216, tinggal tambahin belakangnya akar 3. Benar nggak kemarin 216 akar 3? Luas alas permukaannya. Betul ya? Oke, sip. Catat ya adik-adik ya. Ini khusus sekali lagi Kak Bandar tekankan buat luas prisma segi 6 beraturan yang punya masing-masing segitiganya sama sisi. Ya, jadi kalau kalian nanti ketemu soal, udah pakai konsep ini aja. Nggak usah lagi balik pakai konsep yang awal hari Kamis. Lamaan nanti. Ya, sengaja Kak Bandar kasih manualnya dulu, baru Kak Bandar kasih konsepnya supaya kalian ngerti langkah berpikirnya sebetulnya. Ya. Silahkan dicatat dulu ya. Yang sudah boleh kasih jempolnya. Sudah? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kak Bandar kasih satu soal langsung spontan aja ya. Masih tentang prisma segi 6. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa cari volumenya. Kak Bandar tanyakan volumenya. Ya. Ingat, luas prisma, volume prisma itu kan luas alas kali tinggi ya. Nah, coba cari volume prisma yang segi 6 beraturan. Panjang sisinya, alasnya, sisi alasnya itu panjangnya sama dengan bentar ya. Wait, sama dengan 15 cm. Lalu tinggi prismanya sama dengan tinggi prismanya 30 cm. Jadi tolong cari volume prisma segi 6 beraturan yang punya sisi alasnya 15 cm
tinggi prismanya adalah 30 cm. Oke, ya, pakai konsep ini. Nanti kalian akan rasakan bahwa ini lebih cepat dibanding yang kemarin. Oh, ada di situ deh. Ada di share screen. Alasnya sisinya 15, tingginya 30. Sudah? Temu? Ada yang sudah dapat? Oke. Ayu berapa dapatnya? Ayu dapat berapa? Oke. Oh, oke. Baru selesai nyatet. Ada yang sudah dapat? 10.125. Oke. Coba cek lagi, Jo. 10.125 apakah udah oke pakai konsep yang barusan Kabander kasih ya?
Pet, dapat berapa, Pet? 10.125 cm kubik. Pas ya? Pas. Yakin Kang pas? Ya, Nggak ada akar-akar tiganya, nggak ada. aku udah kasih akar 3. Ada akar 3, ada Oh, tulisan akar. oh akar 3 cuma ECM pangkat 3. Oke. Oh, Michael Dave 10125 cm pangkat 3. Oke, belum ada akar 3 ya. Oke, ayo silakan. Ya, ya, ya. Oke, yuk, gas yuk. Cek ya. Kita langsung mengejar aja. Karena volume prisma itu kan sama aja luas alasnya dikali tingginya ya. Luas alas dikali tingginya. Tadi luas alasnya pakai yang ini. 3/2 dikali S kuadratnya berarti itu adalah 15 kuadrat. Akar 3 dikali tingginya 30. Oke ya? Ya. Lalu ini sama aja dengan 3/2 kali 15 kuadrat itu 225 ya. 225 akar 3 kali 30. Nah, 30 bagi 2 bisa kan? Coret aja kan ini 30 dan 2. Berarti 15. 15. Oke, 3 kali 2, 25 kali 15 berapa? 675 kali 15. 10.125 10.125 akar 3-nya jangan lupa ya. Akar 3 cm kubik. iya, karena dia volume jadi sentimeter. Nyampe 5 menit nggak nyarinya kalau pakai konsep ini? Banding yang kemarin, panjang ya. Aman ya? Jadi, tolong disimpan baik-baik catatannya, jangan sampai lupa lagi. Ini juga nanti bisa kita pakai buat nyari 5 segi 6, yang punya alas segi 6 juga. Tapi segi 6-nya khusus yang beraturan. Ya, habis ini kita belajar limas. Mungkin Kamis ya, Kamis kita belajar limas. Hari ini kita lanjut ke luas alas prisma, luas permukaan prisma dulu. Udah ini? Udah dicatat? Udah? Lanjut ya? Oke, David. Ya, oke. Kita lanjut ke yang tadi ini udah rangkumannya ini sebenarnya. Nah, ini yang atas itu nyari luas segitiga biasa. Kalau yang nomor 2 ini adalah kalau misalkan kalian ketemu segitiga yang sembarang. Ya, nomor 2 ini khusus buat segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Yang panjang sisinya atau bentuknya nggak jelas. Ya. Silakan dicatat cara mencari luas segitiga yang sembarang. Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke luas permukaan prisma. Jadi selain alas kali tinggi bagi 2, luas segitiga itu juga bisa sama dengan setengah dikali keliling, dikali setengah kali keliling, dikurang sisi 1, setengah kali keliling, dikurang sisi kedua, setengah kali keliling, dikurang sisi 3. Ya. Jadi bisa pakai begini. Nah, kalau kalian mau trial, nanti coba cari segitiga yang bentuknya sembarang. Bentuknya sembarang itu maksudnya dia bukan segitiga, bukan segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Misalkan Kak Bandar punya segitiga yang punya sisinya ukurannya
Misalkan 8, 13, dan 17. Ya, kalau kalian mau cari luas ini kalau digambarin sebenarnya abstrak. Maksudnya abstrak adalah di segitiganya bukan sama siku-siku, sembarang ataupun segitiga siku-siku sama sisi ataupun sama kaki. Ya. Jadi kalau mau cari luas segitiga seperti ini, kalian bisa pakai konsep yang nomor 2. Kalau pakai konsep yang nomor 1, kalian keteteran nanti. Bingung alasnya yang mana, tingginya yang mana, ya. Cukup jelas? Oke, sudah ya? Nanti kalian bisa coba-coba pakai konsep nomor 2 ini biar makin terbiasa buat cari luas segitiga dengan konsep yang lain. Nggak selalu alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke? Aman? Sudah dicatat? Yang sudah boleh kasih jempolnya. Kita mau lanjut. Udah ya? Oke, lanjut ya. Ini kemarin udah segitiga, segi 6, segi 5, segi 6 juga udah ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin luas sisi prisma. Lagi-lagi luas sisi prisma itu tergantung bentuk alasnya. Ya, karena penamaan prisma tergantung dengan bentuk alasnya seperti apa. Ya, kalau dia alasnya segitiga, berarti prisma segitiga. Dan banyak sisinya juga beda-beda. Ya. Nah, di sini Kak Bandar kasih dulu macam-macam jenis prisma, dan kalian bisa lihat sisi-sisinya ada seberapa banyak. Kalau dia prisma segitiga, maka ada sisi alas, ada sisi tutup, ya, dan ada sisi tegaknya. Sisi tegaknya yang mana, Kak? Yang ini nih, ini satu. Nah, ini alas tutupnya ya, yang hijau. Sisi tegaknya yang mana, Kak? Sisi tegaknya yang ini. Hijau, kuning, dan merah. Ini sisi tegak namanya. Ya. Sampai sini bisa dibayangkan? Ya, jadi untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus tahu dulu berapa banyak sisinya. Ya, sisi tegak itu juga bergantung dengan alasnya. Kalau dia alasnya segitiga, maka sisi tegaknya ada 3. Ya kan? Prisma segitiga, berarti alasnya segitiga ya. Maka sisi tegaknya ada 3. Kalau alas dan tutupnya nggak berubah, tetap 2. Alas sama tutup tuh nggak berubah. Yang berubah tuh tegaknya. Kalau prisma segi 4, berarti ada 4 sisi tegak. Alasnya sama 2, alas dan tutupnya 2, berarti total jadi 6 sisi. Kalau segi 8, berarti alas tutupnya 2, sisi tegaknya ada 8. Kalau segi 6, sisi tegaknya ada berapa? Prisma segi 6, sisi tegaknya ada berapa? Kalau segitiga kan, sisi tegaknya 3. Kalau segi 6 berapa sisi tegaknya?
6. Ya. Berarti kalau segi N, M-nya itu ada berapa segitiganya gitu ya? Segi N-nya ada berapa segi gitu. Maka nanti jadinya tergantung berapa banyak N untuk sisi tegaknya. Oke, udah dicatat ya. Jadi sisi tegaknya tergantung segi berapanya. Ya, kalau ada segi 5 berarti sisi tegaknya ada 5. Kelas tutupnya tetap 2. Ramon. Sudah dicatat tadi? Sudah? Sudah ya? Ya kita lanjut ya, lihat yang berikutnya. Nah, Kak Bandar contohin. Kalau kita menghitung luas sisi atau luas permukaan prisma segitiga, berarti kita perlu menghitung luas alas dan tutupnya yang bentuknya segitiga. Ya, ini alas dan tutup bagiannya. Lalu kita harus ngitung juga luas sisi tegaknya. Tadi ada 3 ya, sisi tegaknya yang bentuknya persegi panjang. Logikanya begini. Ya, kalau menghitung luas permukaan, lagi-lagi permukaan itu berarti yang di luar. Nggak ngomongin yang isinya. Kalau isi itu ngomongin volumenya. Ya. Oke. Logikanya nangkep ya. Jadi kalau luas segi 5 misalkan, luas permukaan segi 5, prisma segi 5. Berarti alas tutupnya 2 yang bentuknya segi 5. Ya kan? Lalu kita cari 5 luas persegi panjang. Oke, udah? Yuk kita praktek bentar ya. Kita mau lihat seperti apa pengerjaan untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga dulu ya. Kita belajar yang gampang. Ya. Ya. Masih ada 5 menit. Bandar back ke soal yang kemarin tentang yang prisma segitiga. Nah, kemarin kan ada sudut-sudutnya udah ketahuan. Ya kan? Oke. Lalu tinggal kita cari luas segitiga. Berarti kita tulis luas permukaannya langsung ya, luas permukaan prismanya. Berarti sama aja 2 kali luas segitiga, yaitu alas dan tutupnya, ditambah 3 sisi tegaknya. 3 kali luas
sisi tegak. Ya kan? Oke. Luas segitiga, berarti kemarin alasnya itu si BC ya. BC-nya itu panjangnya adalah 6. Oke. Itu kan tingginya. AC itu 8. Dibagi 2 kan? Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Oke ya. Nah, sekarang lalu ditambahkan dengan yang luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya bentuknya persegi panjang. Berarti karena ada 3 sisi tegak, dikali luas persegi panjang ya. Alasnya berarti kemarin ini AB berarti 10 ya? 10 ya? 10, lalu tadi ini 6, BC-nya, AC-nya 8. Nah, ada 3 persegi panjang yang beda-beda. Ya. Oke, berarti ini 3-nya kita nggak pakai karena masing-masing persegi panjangnya ukurannya beda. Ya. Berarti yang pertama ada 8 kali 15, ya. Berarti sisi ACDF ya, 8 kali 15 ditambah sisi yang ABED. ABED itu berarti 10 kali 15 ditambah sisi yang kuning. Itu berarti 6 kali 15. Oke. Ini tadi Kak Bandar kasih mark, ini yang hijau. Sisi hijau. Ini sisi yang alas atau yang depan. Depan tuh warna apa ya? Pokoknya ini hijau itu tadi udah jelas hijau, berarti ini ABDE. Dan ini sisi yang BCEF. Hijaunya juga Kak Bandar ganti aja ya, biar lebih jelas ya, nanti kalian bisa ilustrasikan sendiri ya. Sisi yang hijau itu adalah sisi ACDF. ACDF. Jadi sisi tegaknya masing-masing Kak Bandar mark di sini ya. Oke, 2 kali 6 kali 8 bagi 2. Coret aja nih kan, bisa kan? Oke, tinggal 6 kali 8. 6 kali 8 itu berarti 40. 8. Ditambah 8 kali 15 berapa? 120 ya? 20. 10 kali 15? 150. 6 kali 15? 9? 90. Oke, tinggal jumlahin. 120 tambah 150 tambah 90 tambah 48. 408 cm karena luas berarti persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga di soal yang ini itu adalah 408 cm persegi. Kita udah cari ya. Buat yang bingung nanti coba didengerin lagi rekamannya. Itu sisi-sisinya udah Kak Bandar tampilin. Karena panjang ukuran sisi tegaknya itu beda-beda, ada 8 kali 15, 6 kali 15, 10 kali 15, maka Kak Bandar gak kalikan dengan 3. Ya. 3 ini berlaku kalau misalkan si persegi panjangnya punya sisi yang sama. Oke? Sampai sini aman? Ada pertanyaan kah? Sudah dicatat? Sudah. Oke, yuk kita tafsirin. Ya, silakan open cam-nya. 3, 2, 1. Oke, adik-adik semua sampai ketemu lagi hari. Terima kasih, Pak. Kemungkinan hari Kamis nggak ada kelas karena Kak Bandar ngawas ujian paket C. Ya, kemungkinan kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti Kamis Kak Bandar kasih tugas aja ya buat latihan yang luas permukaan prisma. Oke, Oke, bye terima semuanya. kasih. Yuk, Kak Bandar. ya sama-sama. Yuk, sama-sama.